Bab 986-990. Bab 986, mengungkap. Ruang di langit di atas pegunungan hijau subur berfluktuasi. Segera setelah itu, sosok berwarna perak perlahan muncul. Ekspresi Fei Tian tiba-tiba berubah saat sosoknya muncul. Dia menemukan bahwa benang perasaan spiritual telah terbelah menjadi 4. Selain itu, masing-masing dari mereka terbang ke arah yang berbeda. Apakah dia menemukannya? Bocah ini sebenarnya bersedia meninggalkan harta karun seperti itu. Senyum di wajah Fei Tian perlahan berubah suram. Alasan dia bisa secara akurat memberitahu lokasi Xiaoyan sebelumnya adalah karena dia mengandalkan jejak khusus di dalam 4 gulungan itu. Tidak disangka hal ini juga ditemukan oleh Xiaoyan. Selain itu, mereka ditinggalkan dengan cara yang menentukan. Tatapan Fei Tian suram saat dia melesat ke kejauhan di depannya. Dia tahu bahwa Xiaoyan melarikan diri dengan cara itu. Namun, jika dia terus mengejar, kemungkinan keempat tubuh ilusi 3000 petir itu akan jatuh ke tangan orang lain. Dengan demikian, akan ada beberapa masalah lain. Jika dia membiarkan Xiaoyan melarikan diri, bagaimanapun, dia akan kesulitan menenangkan amarahnya. Selain itu, dia juga sangat tertarik dengan metode Qi misterius yang dipraktikkan Xiaoyan, yang dapat menggabungkan api surgawi. Fei Tian dengan lembut menghembuskan napas saat matanya sedikit berkedip. Dia berbicara dengan suara yang padat, berat, jika kamu berpikir bahwa kamu dapat melepaskanku dengan trik sederhana seperti itu, kemungkinan kamu benar-benar meremehkan kepala ini. Segel tangan Fei Tian tiba-tiba bergerak ketika kata-katanya terdengar. Segel tidak biasa yang mempesona terbentuk dengan cara seperti kilat. Ekspresinya tegas saat dia dengan dingin berteriak, 3000 tubuh ilusi petir. Muncul, sebuah kekuatan tak terlihat tiba-tiba melonjak dari tubuh Fei Tian setelah tangisannya terdengar. Fluktuasi aneh terjadi, menggumpal menjadi avatar yang persis sama dengan Fei Tian. Hal yang paling mengejutkan adalah aura avatar ini juga sangat kuat. Meskipun lebih rendah dari Fei Tian yang sebenarnya, itu juga merupakan elit Douzong yang jauh melebihi kekuatan 4 tetua agung dari Wind Lightning Northern Pavilion. Sayangnya, tubuh ilusi 3000 petir saya belum mencapai penguasaan penuh. Terlepas dari betapa liciknya orang itu, dia akan mengalami kesulitan melarikan diri hidup-hidup. Petik 2. Fei Tian melihat avatar di sampingnya dan menggelengkan kepalanya. Dia dengan samar memerintahkan, kamu akan pergi dan mengejar bocah itu. Aku akan pergi dan mengejar gulungan itu. Tidak perlu bagi Anda untuk langsung melawan mereka. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menunda mereka. Petik 2. Santai. Avatar Fei Tian tersenyum tipis. Ekspresinya persis sama dengan tubuh aslinya. Selain itu, matanya yang putih keperakan dipenuhi dengan kecerdasan. Itu benar-benar berbeda dari kekosongan yang dimiliki avatar lain. Tampaknya tubuh ilusi 3000 petir ini memiliki kedalaman tertentu. Itu memang layak untuk keterampilan Dou misterius yang sebanding dengan metode Qi kelas Tian. Fei Tian mengangguk. Dia berhenti berbicara saat dia berbalik. Ruang bergetar dan tubuhnya perlahan menghilang. Menyusul hilangnya tubuh Fei Tian, avatar itu juga menoleh dan melemparkan pandangannya ke arah Xiaoyan melarikan diri. Dia tertawa dingin saat tubuhnya mengeluarkan ledakan dan berubah menjadi apa-apa. Sinar cahaya melintas di langit yang benar-benar cerah sementara suara guntur yang samar dipancarkan darinya. Aura Fei Tian berangsur-angsur menghilang. Kemungkinan dia pergi untuk mengejar 4 gulungan. Memang ada masalah dengan hal-hal itu. Xiaoyan melirik ke belakangnya saat dia terbang dengan sekuat tenaga. Dia menghela nafas lega. Meskipun sayang untuk membuang hal-hal itu, untungnya. Dia sudah mengingat semua isi di benaknya. Ya, auranya memang menuju ke arah lain. Sepertinya kita telah mengusirnya, hati-hati. Kata-kata Tian Huo Zunze baru saja terdengar ketika suaranya tiba-tiba berubah. Segera, kekuatan spiritual yang kuat melonjak keluar dari cincin seputih salju dan dengan keras menabrak ruang kosong. Bang! Ruang kosong di mana kekuatan spiritual bertabrakan segera berfluktuasi. Ruang menjadi terdistorsi dan sosok dengan cahaya petir samar yang tertinggal di atasnya perlahan muncul. Itu mengejutkan Fei Tian. Ekspresi Xiaoyan juga tiba-tiba berubah. Sosoknya langsung mundur. Dia tidak pernah berharap orang ini benar-benar mengejar. Aku yang dulu berkata bahwa kamu tidak akan pernah bisa lepas dari tanganku. Mata Fei Tian sedingin es. Dia menatap Xiaoyan saat dia perlahan berbicara. Xiaoyan mengepalkan tinjunya sedikit dan dengan dingin tersenyum.
Sepertinya kamu benar-benar tidak menginginkan gulungan tubuh ilusi 3000 petir. Fei Tian hanya tersenyum ketika mendengar ini. Senyumnya mengandung sedikit ejekan ketika dia berkata, gulungan akan kembali dan kamu juga tidak akan bisa melarikan diri. Ada yang salah. Aura orang ini jauh lebih lemah dan jauh dari sebelumnya. Dia saat ini paling banyak adalah bintang 6 Douzong. Roh Tian Huo Zunze tiba-tiba muncul. Dia mengerutkan kening, menatap Fei Tian, dan berbicara dengan suara serius. Mata Xiao Yan menyipit. Sebuah pikiran melintas di hatinya sebelum dia tanpa sadar berteriak, 3000 tubuh ilusi petir. Dia hanyalah avatar Fei Tian. Sepertinya kamu memiliki pemahaman tentang 3000 tubuh ilusi petir. Fei Tian tertawa. Bunuh dia, dia menunda waktu. Tubuh sebenarnya Fei Tian pasti pergi untuk mengejar gulungan itu. Setelah tubuh yang sebenarnya bergegas, kita benar-benar tidak akan bisa melarikan diri. Xiao Yan buru-buru berkata. Suara Xiao Yan baru saja terdengar ketika Tian Huo Zunze di sampingnya bergegas keluar dengan suara swoosh. Kekuatan spiritual mayastik melonjak keluar dan mengguncang seluruh ruang sampai berfluktuasi. Fei Tian hanya tertawa ketika dia melihat Tian Huo Zunze bergegas mendekat. Cahaya petir di tubuhnya mengalir dan kilat besar berkedip di telapak tangannya. Tubuhnya bergerak dan juga menyerang. Akhirnya, dia bertabrakan dengan keras dengan tubuh spiritual. Gelombang energi yang sangat besar dan raungan gemuruh yang keras segera bergema di atas pegunungan. Xiao Yan buru-buru mundur sambil melihat dua orang terlibat dalam pertarungan yang kejam. Tatapannya menatap tajam ke lingkaran pertempuran. Meskipun kekuatan Tian Huo Zunze mirip dengan tubuh Fei Tian yang sebenarnya, avatar ini jelas bukan tandingannya. Oleh karena itu, setelah selusin pertukaran singkat, avatar Fei Tian jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan. Meskipun demikian, hati Xiao Yan menjadi semakin cemas. Dia tahu bahwa dengan kecepatan Fei Tian, kemungkinan hanya perlu beberapa saat untuk mengejar gulungan itu. Begitu dia mendapatkan gulungan itu, dia akan datang ke sini, kemungkinan akan lebih sulit bagi mereka untuk melarikan diri hari ini. Tuan Tua Yao, lebih cepat. Niat avatar ini jelas untuk menahan kita. Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam. Tian Huo Zunze mengangguk lembut setelah mendengar ini. Tubuhnya bergetar dan menghilang dengan cara yang aneh. Segera, dia bergegas keluar dari ruang di belakang avatar Fei Tian. Sebuah telapak tangan yang dipenuhi dengan kekuatan spiritual yang melonjak tanpa ampun tercetak di belakang avatar Fei Tian dengan cara yang seperti kilat. Bang! Suara teredam rendah muncul dan kilat dengan cepat mengalir di atas avatar Fei Tian. Cahaya petir meredup, memperlihatkan tubuh yang agak ilusi. Mata Xiao Yan segera menyusut saat melihat sosok ilusi di bawah cahaya petir. Energi yang merembes keluar dari cahaya petir yang redup adalah sesuatu yang sangat dia kenal. Itu jelas kekuatan spiritual yang berfluktuasi. Avatar ini diaglomerasi dari rohnya. Pikiran ini muncul di dalam hati Xiao Yan dengan cara yang seperti kilat. Tatapannya menyapu langit di belakangnya saat dia tiba-tiba mengatupkan giginya dan berteriak, Tuan Tua Yao, pinjamkan aku kekuatanmu. Saya akan berjuang. Tian Huo Zunze terkejut mendengar tangisan Xiao Yan. Dia dengan cepat menarik diri. Setelah itu, tubuh ilusinya bergetar dan menyatu dengan tubuh Xiao Yan. Dengan penggabungan Tian Huo Zunze, aura Xiao Yan tampak seperti gunung yang muncul dari dataran datar saat tiba-tiba melonjak. Ekspresinya dingin. Xiao Yan mengepalkan tangannya dan api hati jatuh yang tak terlihat segera melonjak ke segala arah. Dia menjentikkan jarinya dan nyala api mengeluarkan peluit rendah sebelum berubah menjadi beberapa ular sanca api besar yang berputar dan menembak keluar. Api hati jatuh. Tubuh Fei Tian segera berteriak kaget saat melihat nyala api yang tak terlihat. Ketakutan melintas di matanya saat tubuhnya bergegas kembali. Dengan pengalamannya, dia secara alami menyadari bahwa api hati jatuh dapat membakar dan melukai roh. Itu dikenal sebagai musuh para roh. Kamu ingin melarikan diri. Xiao Yan hanya tertawa saat melihat ini. Setelah meminjam kekuatan spiritual Tian Huo Zunze, kekuatan Xiao Yan sudah tidak lebih lemah dari avatar Fei Tian. Segel yang dia bentuk dengan tangannya berubah dan kecepatan piton api melonjak. Akhirnya, itu dengan kejam menabrak tubuh Fei Tian dengan cara yang seperti kilat. Bang! Piton api bertabrakan dengan avatar Fei Tian, dan cahaya petir yang menutupi tubuhnya segera menghilang. Sebelum dia bisa mundur, seekor ular piton api yang tak terlihat dengan cepat mengejar dan sekali lagi dengan kejam bertabrakan dengannya. Ah!
Setelah kehilangan perlindungan dari cahaya petir, avatar Fei Tian akhirnya bertabrakan dengan Valen Heart Flame. Segera, dia mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan avatar dengan cepat menjadi lebih pucat. Bang! 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 Tangan Xiao Yan menari. Dia tidak melepaskan kesempatan ini untuk mengalahkan Fei Tian ketika dia jatuh. Beberapa ular sanca api, terbentuk dari api hati jatuh, menembak dan menabrak avatar Fei Tian, mengirimnya kembali beberapa ratus meter. Ketika piton api terakhir meledak di tubuh Fei Tian, sosok Xiao Yan juga menghilang dengan cara yang aneh. Kali berikutnya dia muncul, Xiao Yan sudah berada di depan ilusi Fei Tian. Dia dengan dingin tertawa, sudah berakhir. Suara Xiao Yan terdengar saat tinjunya, yang terbungkus dalam Valen Heart Flame yang padat, menyerang dengan keras. Itu menembus dada avatar Fei Tian. Bajingan kecil, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Sosok Fei Tian dengan cepat menjadi ilusi di bawah pemanggangan api hati jatuh saat dia berteriak dengan wajah buas. Xiao Yan tanpa ekspresi. Tangannya mengencang dan avatar Fei Tian tiba-tiba meledak, berubah menjadi cahaya ilusi yang tersebar. Xiao Yan tampaknya telah memahami sesuatu saat dia melihat bintik-bintik cahaya yang berhamburan. Dia mengulurkan tangan dan energi tak terlihat keluar dari titik cahaya. Energi ini secara akurat ditarik ke arah tangan Xiao Yan. Energi tak kasat mata baru saja mendarat di tangan Xiao Yan ketika berubah menjadi informasi yang masuk ke telapak tangannya dan menyerbu pikirannya. Dengan masuknya informasi ini, kata-kata kilat di benak Xiao Yan, yang sulit diungkapkan, segera memancarkan cahaya yang intens. Sesaat kemudian, cahaya itu melemah dan metode latihan lengkap perlahan muncul. Pikiran Xiao Yan sedikit tumpul saat dia menatap metode pelatihan lengkap yang telah muncul ini. Jantungnya tiba-tiba berdebar. Tidak disangka dia secara tidak sengaja mendapatkan kunci untuk membuka 3000 tubuh ilusi petir dari avatar Fei Tian. Orang tua, haha, terima kasih atas hadiahmu. Aku akan membalas budimu ini di masa depan. Xiao Yan tumpul sejenak sebelum dia tertawa tak terkendali di langit. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya yang dengan cepat menghilang ke cakrawala. Ruang beriak sedikit beberapa menit setelah Xiao Yan menghilang. Fei Tian yang tampak ganas perlahan muncul. Tatapannya menyapu sekelilingnya, tapi dia benar-benar kehilangan aura Xiao Yan. Segera, raungan marahnya bergema di atas hutan pegunungan. Anak nakal, aku akan mengambil nyawamu saat kita bertemu lagi nanti. Bab 987, pelatihan pahit di hutan. Sudah lebih dari 10 menit sejak Xiao Yan menyembunyikan dirinya di tempat ini. Selama periode waktu ini, dia tetap diam seperti patung. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh daun hijau subur. Ini, bersama dengan penyembunyian auranya, kemungkinan akan membuat Fei Tian sangat sulit untuk mendeteksi dia meskipun kekuatannya besar. Sesosok manusia, tersembunyi di bawah cabang-cabang pohon lebat di dalam hutan lebat, memperlihatkan sepasang mata yang menatap tajam ke langit. Auranya benar-benar tersembunyi di bawah kekuatan spiritual yang agung. Meskipun Xiao Yan telah melarikan diri dari area yang Fei Tian bisa rasakan, dia jelas tahu betapa menakutkannya kecepatan orang tua ini. Oleh karena itu, dia segera mengubah arah setelah meninggalkan ruang lingkup kemampuan penginderaan Fei Tian, dan dengan cepat memasuki hutan. Setelah itu, dia meminjam kekuatan Tianhuo Zunze dan menyembunyikan auranya dengan sempurna. Penantian yang begitu tenang berlanjut selama beberapa menit ketika langit yang jauh tiba-tiba beriak. Segera, Fei Tian yang tampak ganas muncul. Tatapannya yang padat perlahan menyapu hutan di bawah sebelum mengeluarkan raungan marah. Dengan gelombang kekerasan dari lengan bajunya, pilar Douqi yang megah melesat keluar dan meratakan hutan dalam radius 100 meter. Hanya setelah dia melampiaskan amarahnya, tatapannya dengan kejam beralih ke arah lain. Tubuhnya bergerak dan perlahan menghilang. Xiao Yan tidak bergerak sedikit pun sejak Fei Tian muncul dan menghilang. Dia tahu betapa menakutkannya Dou Zong Bintang 8. Persepsinya begitu tajam sehingga menakutkan. Setiap gerakan kecil akan mengingatkannya. Selain itu, dengan kecepatan Fei Tian, akan ada sedikit kesempatan untuk melarikan diri setelah ditemukan. Xiao Yan masih mempertahankan posisinya yang benar-benar diam setelah Fei Tian pergi. Ini berlanjut selama sekitar 2 jam atau lebih sebelum tubuhnya sedikit bergerak. Xiao Yan dengan lembut melompat turun dari cabang pohon dan mendarat di tanah tanpa mengeluarkan suara sedikitpun. Dia dengan hati-hati menyapu pandangannya ke sekelilingnya ketika dia mendarat. Baru kemudian dia berubah menjadi sosok buram yang dengan cepat masuk jauh ke dalam hutan.
Xiao Yan bolak-balik melewati hutan untuk sementara waktu. Dia mencoba yang terbaik untuk menghindari binatang ajaib yang dia temui di sepanjang jalan. Mereka yang tidak bisa dia hindari dengan cepat dihabisi. Xiao Yan akan membunuh binatang itu sebelum bisa mengeluarkan raungan. Setelah menyeret melalui hutan, puncak gunung akhirnya muncul di depannya. Xiao Yan dengan gesit melompat ke arah puncak gunung. Dia menemukan tempat yang aman di tengah gunung. Baru kemudian dia menghela nafas lega, tampaknya telah melepaskan beban besar saat dia melakukannya. Dia duduk dengan cara yang sepertinya menunjukkan bahwa dia pingsan karena kelelahan. Pengejaran hari ini benar-benar menyebabkan pikirannya benar-benar tegang. Hari ini mungkin adalah pengalaman paling berbahaya yang dihadapi Xiao Yan sejak dia tiba di dataran tengah. Jika dia tidak dengan tegas membuang gulungan itu, kemungkinan dia akan kesulitan melarikan diri dari Fei Tian. Kecuali Xiao Yan menggunakan teratai api pemusnahan, dia akan kesulitan mengalahkan bintang 8 Douzong. Namun, api teratai pemusnahan adalah langkah pembunuhan yang kuat dan akan melelahkannya. Setelah ditampilkan, Xiao Yan akan memasuki kondisi terlemahnya. Oleh karena itu, kecuali sampai pada titik kritis di mana dia tidak punya pilihan, Xiao Yan tidak akan menggunakannya. Selain itu, Xiao Yan dibatasi hanya pada satu teratai api pemusnahan karena jumlah api transformasi kehidupan yang dia tinggalkan. Selain itu, Xiao Yan tidak punya waktu untuk berlatih keterampilan pembuatan api. Dia juga belum menyempurnakan api pengubah kehidupan yang baru. Oleh karena itu, dia bisa menggunakan gerakan membunuh seperti itu untuk mempertahankan hidupnya hanya sekali selama periode waktu yang singkat ini. Sepertinya aku perlu mencari kesempatan untuk berlatih Flame Creation Skill. Api transformasi kehidupan kecil itu benar-benar tidak cukup. Xiao Yan menghela nafas dan duduk. Dia menghela nafas panjang dan memanggil Earth Demon Puppet dengan lambaian tangannya. Dia memerintahkannya untuk menjaganya sebelum dia secara bertahap menutup matanya dan mulai dengan hati-hati mempelajari metode pelatihan, 3000 petir ilusi tubuh yang telah berubah bentuknya di dalam kepalanya. Waktu dengan cepat berlalu sementara hati Xiao Yan perlahan tenggelam ke dalam metode pelatihan 3000 tubuh ilusi petir. Tampaknya hanya sesaat telah berlalu. Namun, langit malam di dunia luar sudah benar-benar gelap. Karena informasi dari roh Fei Tian, kata-kata kilat yang mendalam dan sulit dipahami dalam pikiran Xiao Yan telah terurai. Mengganti kekacauan yang campur aduk adalah metode pelatihan lengkap yang bisa digunakan Xiao Yan. Dalam kegelapan, Xiao Yan, yang tidak bergerak sepanjang malam, akhirnya menjabat tangannya. Dia perlahan membuka matanya. Beberapa keheranan terlihat di dalamnya. Tubuh ilusi 3000 petir ini memang sangat misterius. Selain itu, hal yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah persyaratan keras dari kekuatan spiritual. Tidak heran hampir tidak ada orang di dalam Wind Lightning Pavilion yang berhasil melatih keterampilan ini. Selain beberapa dengan kekuatan yang sangat tidak normal, bagaimana mungkin orang biasa mencapai persyaratan kekuatan spiritual yang begitu keras? Bahkan jika seseorang berhasil memenuhi persyaratan, pembentukan avatarnya juga cukup sulit. Awalnya, Xiao Yan merasa agak terkejut bahwa gerakan 3000 petir sebenarnya terkait dengannya. Hanya dengan membaca tubuh ilusi 3000 petir, Xiao Yan mengerti bahwa pembentukan avatar ini hanya akan memiliki sedikit peluang untuk berhasil ketika seseorang telah mencapai level tertinggi dari gerakan 3000 petir. Apalagi jika berhasil dibuat, avatar ini juga dibagi menjadi 3 kategori, entry level, intermediate level, dan mastery level. Ketiga kategori ini mewakili kekuatan avatar. Avatar entry level paling banyak memiliki sepertiga dari kekuatan tubuh yang sebenarnya. Tingkat menengah akan memiliki sekitar 2/3 dari kekuatan tubuh yang sebenarnya sementara tingkat penguasaan berarti avatar memiliki kekuatan yang sama dengan tubuh yang sebenarnya. Sepertinya 3000 petir ilusi tubuh Fei Tian saat itu harus berada di tingkat menengah tingkat. Kalau tidak, bahkan jika saya memiliki bantuan api hati jatuh, tidak mungkin bagi saya untuk mengalahkannya dengan cara yang begitu mudah. Xiao Yan dengan lembut bergumam. Namun, tubuh ilusi 3000 petir ini memang memiliki area di mana ia melampaui yang lain. Saya benar-benar tidak tahu orang luar biasa seperti apa yang mampu menciptakan teknik Dou yang begitu misterius. Xiao Yan berdiri. Sebuah cahaya perak terang melonjak di bawah kakinya. Segera, matanya membeku dan tubuhnya melesat ke depan. Beberapa bayangan segera muncul di belakang Xiao Yan setelah tubuhnya melesat. Langkah kakinya berhenti dan buru-buru memutar kepalanya,
hanya untuk melihat bayangan-bayangan itu berangsur-angsur menghilang. Situasi yang disebutkan dalam metode pelatihan tidak terjadi. Aglomerasi avatar memang sulit. Xiao Yan sedikit mengernyit. Mulutnya dengan lembut menggumamkan persyaratan yang dicatat dalam metode pelatihan, menggunakan hati seseorang untuk membentuk-bentuk dan meninggalkan semangat seseorang di dalam sosok itu. Xiao Yan mengulangi ini lebih dari selusin kali. Tiba-tiba, dia mengerti sesuatu. Matanya perlahan tertutup dan kakinya dengan lembut melangkah ke depan. Ketika kakinya mendarat, tubuhnya muncul puluhan meter jauhnya seperti kilat. 4 bayangan tertinggal di sepanjang jalan. 3 dari 4 bayangan dengan cepat tersebar. Namun, tingkat hilangnya afterimage terakhir jauh lebih lambat. Namun, itu tetap hanya sekitar 20 detik sebelum perlahan berubah menjadi ketiadaan. Xiao Yan samar-samar bisa merasakan seutas riak spiritual yang sangat kecil dari bagian dalam bayangan ini. Aku harus meninggalkan seutas kekuatan spiritual di dalam bayangan saat itu muncul. Hanya dengan begitu akan mungkin untuk membentuk afterimage. Namun, seseorang harus sangat cepat pada saat itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin meninggalkan roh di dalam bayangan pada waktunya? Xiao Yan mengerutkan kening dan bergumam. Xiao Yan berpikir pahit untuk sementara dan hanya bisa mendesah pelan setelah usahanya yang sia-sia. Pelatihan tubuh ilusi 3000 petir ini memang sulit. Namun, dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia memiliki kepercayaan diri. Terlepas dari betapa sulitnya berlatih gerakan 3000 petir ini, dia akan berhasil mempelajarinya. Ketika dia bertemu dengan orang tua Fei Tian di waktu berikutnya, dia bertanya-tanya apakah orang tua itu akan muntah darah karena marah setelah dia membuat avatar. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Sebuah keras kepala telah diaduk di Xiao Yan untuk mempelajari keterampilan ini. Dia mengatupkan giginya, sekali lagi menguatkan perhatiannya, dan terus menggunakan gerakan 3000 petir. Jika dia gagal sekali, dia akan mencoba 100 kali. Jika dia gagal 100 kali, dia akan mencoba 1000 kali. Meskipun gerakan 3000 petir menghabiskan banyak doki, Xiao Yan tidak terganggu selama dia berhasil mempelajari keterampilan tersebut. Xiao Yan mengambil keputusan di dalam hatinya. Dia juga benar-benar menyerah untuk beristirahat. Oleh karena itu, banyak cahaya perak kadang-kadang dilepaskan di dalam hutan yang gelap, muncul seperti api hantu. Untungnya, tempat ini kosong dari siapapun. Kalau tidak, siapapun yang melihat pemandangan ini di tengah malam akan menerima kejutan besar. Pelatihan Xiao Yan yang agak gila berlanjut sepanjang malam. Hanya ketika matahari pagi menerobos kegelapan, menyebar di atas tanah, dia akhirnya berhenti untuk mengatur napas. Dia menyeka keringat dingin dari dahinya dan tanpa sadar tertawa. Meskipun dia gagal mengumpulkan avatar setelah malam pelatihan yang pahit, dia menjadi terbiasa dengan kendalinya atas gerakan 3000 petir. Satu-satunya ketidaksempurnaan adalah kelelahan doki yang terlalu besar. Bahkan dengan dukungan pil obat, Xiao Yan masih perlu berhenti beberapa kali untuk memulihkan diri. Masih ada sekitar 1 bulan atau lebih sampai gelombang energi di Heaven Eye Mountain Range. Saya akan berjalan melalui pegunungan ini selama periode waktu ini. Saya harus bisa sampai di sana sebelumnya. Xiao Yan beristirahat sejenak sebelum sekali lagi memulihkan fokusnya. Dia melihat ke ujung pegunungan dan bergumam pada dirinya sendiri. Cukup banyak binatang ajaib yang tersembunyi di dalam pegunungan ini. Tidak ada kekurangan binatang ajaib yang kuat di antara mereka. Tempat ini melampaui pegunungan binatang ajaib Kekaisaran Jiama dalam segala hal. Xiao Yan berencana untuk terlibat dalam regimen pelatihan yang pahit selama periode waktu ini. Dia akan menggunakan kesempatan ini untuk berlatih tubuh ilusi 3000 petir dan berusaha untuk menggabungkan avatar dengan cepat sesegera mungkin. Apalagi, pertarungan hidup dan mati dengan Magical Beast akan berdampak besar pada peningkatan kekuatannya. Xiao Yan tersenyum setelah mengambil keputusan di dalam hatinya. Ini menyebabkan dia mengingat ingatan tentang bagaimana dia meninggalkan kota Wutan dan menuju ke pegunungan Magical Beast untuk berlatih saat itu. Pada saat itu, dia adalah anak kecil yang baru saja menjadi Douze. Namun, Douze yang baru saja melangkah ke dunia pelatihan saat itu telah mencapai tingkat bintang 9 Do Huang. Memang ada semacam mimpi seperti perasaan ketika dia memikirkannya. Sosok Xiao Yan melompat ke puncak gunung. Dia melihat ke bawah ke pegunungan yang luas dan mendengar banyak raungan binatang ajaib yang dipancarkan dari dalam. Dia tanpa sadar melolong ke arah langit. Dengan satu gerakan, dia bergegas turun seperti burung raksasa dan menyerbu ke pegunungan yang padat penduduknya oleh binatang ajaib. Haha,
Tawa jernih yang tersisa di langit mewakili awal pelatihan pahit Xiao Yan di hutan. Bab 988, Peringkat 7 Raja Serigala Abu. Abu aliran perak kecil mengalir turun dari puncak gunung di dalam hutan tenang yang tumbuh subur di pegunungan hijau subur. Suasana hening menyebabkan area di sekitar sungai kecil dipenuhi dengan suasana damai. Bang! Namun, keheningan ini tidak berlangsung lama sebelum sosok hitam besar melesat keluar dari hutan. Itu mendarat di tanah, tetapi terus bergesekan, membentuk bekas luka panjang di permukaan batu di sekitar sungai kecil. Baru kemudian berhenti perlahan. Magical Beast besar yang buas, dipenuhi dengan aura ganas, berjuang beberapa kali sebelum benar-benar kehilangan kekuatan hidupnya. Ada bekas luka hitam hangus di perutnya. Aktivitas tiba-tiba menyebabkan beberapa binatang ajaib di sekitar sungai kecil itu buru-buru mundur karena terkejut. Ini terutama terjadi setelah mereka melihat binatang ajaib yang telah runtuh di tanah. Kecerdasan mereka membuat mereka tanpa sadar menarik diri lebih cepat. Apakah itu manusia atau binatang ajaib? Orang yang bisa mengalahkan beruang setan tanah besar, yang merupakan yang terkuat dalam radius 100 km pastilah ahli yang sangat kuat. Suara samar langkah kaki ditransmisikan melalui hutan setelah binatang ajaib ini lari ketakutan. Sesaat kemudian, sosok manusia kurus perlahan muncul. Sosok manusia itu berhenti di luar hutan, mengangkat kepalanya dan menatap matahari yang menyilaukan di langit. Dia segera menundukkan kepalanya, melirik pria besar yang tidak jauh darinya, menggelengkan kepalanya, dan bergumam, "Tidak apa-apa jika kamu hanya menjaga wilayahmu sendiri. Namun, Anda ingin membantu serigala bodoh itu bertindak sebagai pengintai." Petik 2. Matahari mendarat di wajah pemuda yang dikenalnya itu, menyebabkan pemuda itu tampil lebih hidup. Orang ini secara alami adalah Xiao Yan, yang telah memilih untuk melintasi pegunungan ini dengan berjalan kaki. Xiao Yan sudah berjalan selama 10 hari melalui pegunungan ini. Selama 10 hari ini, ada cukup banyak binatang ajaib bodoh yang mati di tangannya. Pencurahan darah segar dari banyak binatang ajaib telah samar-samar menyebabkan Xiao Yan memancarkan aura sengit berdarah. Tangannya juga menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Sekilas, dia sepertinya memiliki perasaan berbahaya seperti binatang buas. Hutan pegunungan yang luas tampaknya menjadi lokasi pelatihan yang sangat bagus. Ada cukup banyak binatang ajaib yang kuat di dalam pegunungan ini. Tidak hanya ada binatang ajaib peringkat tinggi yang sebanding dengan seorang ahli Do Huang tetapi Xiao Yan bahkan telah bertarung dengan binatang ajaib peringkat 7, setara dengan Do Zong Elite, secara kebetulan karena dia telah menemukan bahan obat yang langka. Beruang iblis tanah besar memiliki kekuatan yang setara dengan Do Huang biasa. Yang Xiao Yan bunuh sebelumnya adalah pengintai Raja Serigala Abu-Abu, yang dikenal sebagai penguasa pegunungan ini. Jika seseorang mengukur kekuatan Raja Serigala Abu-Abu dengan ukuran manusia, dia harus berada di sekitar level bintang 2 Dousong. Setelah memasukkan kelincahan dan naluri binatang buas yang hebat, Raja Serigala Abu-Abu akan sebanding dengan elit bintang 3 Dousong. Di masa lalu, Xiao Yan akan kesulitan melawan lawan level ini sendirian. Namun, dengan kekuatan Do Huang bintang 9 saat ini dan efek hebat dari perubahan 3 misterius Skyfire, bahkan Raja Serigala Abu-Abu itu mengalami kesulitan membunuh Xiao Yan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Xiao Yan berhasil lolos dari 2 perkelahian yang terjadi dengan Raja Serigala Abu-Abu selama 4 hari yang singkat ini. Terlebih lagi, dengan kekuatan spiritual Xiao Yan yang sangat kuat, dia mampu menghindari pencarian Raja Serigala Abu-Abu. Tentu saja, dengan kartu truf saat ini di tangan Xiao Yan, dia hanya perlu mengeluarkan boneka setan bumi untuk membunuh Raja Serigala Abu-Abu ini. Namun, dia tidak melakukannya. Lawan dari level ini secara kebetulan adalah yang paling dia butuhkan. Kekuatan Chen Yun dan 3 tetua besar dari Wind Lightning Northern Pavilion telah jauh melebihi Xiao Yan. Oleh karena itu, Xiao Yan membutuhkan penggunaan metode lain untuk bertarung dengan mereka. Sekarang, bagaimanapun, dia hanya perlu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghadapi Raja Serigala Abu-Abu. Xiao Yan telah mampu melawannya dan berhasil melarikan diri. Ini adalah pelatihan terbaik untuknya. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan melakukan gerakan membunuh dan membunuhnya. Aku ingin tahu apakah orang itu melompat-lompat setelah gagal menemukanku selama 2 atau 3 hari terakhir ini. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Dia berbalik dan muncul di tubuh Great Land Demon Bear. Dia mengeluarkan belati dan memasukkannya ke dalam tubuh binatang itu. Setelah itu,
dia mengekstrak Monster Core kuning. Monster Core peringkat 6 kemungkinan akan berguna ketika dia memurnikan pil di masa depan. Xiao Yan datang ke sisi sungai kecil, mencuci inti monster, dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Dia melihat sosok yang agak menyedihkan yang muncul di permukaan danau dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Periode berkemah di luar ruangan ini membuatnya terlihat sebanding dengan orang yang tampak biadab. Saya menjadi semakin akrab dengan gerakan 3.000 petir. Namun, saya belum berhasil dalam pembentukan avatar. Tubuh ilusi 3.000 petir sialan ini memang tidak mudah untuk dikuasai. Api hijau giok berkedip di tangan Xiao Yan, menguapkan semua air di atasnya, sementara Xiao Yan dengan lembut berbicara dengan cemberut. Masih ada sekitar 20 hari atau lebih sampai dimulainya gelombang energi Heaven Eye Mountain Range. Menurut kecepatanku, aku seharusnya bisa meninggalkan pegunungan ini setelah 10 hari atau lebih. Pada saat itu, saya akan terbang ke pegunungan mata surga. Apakah saya akan dapat membentuk avatar selama waktu yang tersisa ini akan tergantung pada keberuntungan saya. Petik 2. Xiao Yan menghela nafas. Dia berdiri, dan baru saja akan berbalik dan pergi ketika dia tiba-tiba mengangkat alisnya. Dia melirik ke arah langit yang jauh. Sekelompok besar sosok hitam bergegas dari arah itu. Seseorang bahkan samar-samar bisa mencium aroma yang pekat dan ganas. Mereka cepat tiba kali ini. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat melihat ini. Dia berhenti, menyilangkan tangan di depan dada, dan tersenyum saat melihat sosok hitam yang perlahan mendekat. Berat, tinggalkan buah tanpa pati. Kalau tidak, aku akan memotong daging dari tubuhmu dan memakannya. Sosok hitam itu belum tiba ketika raungan marah ditransmisikan. Raungan menyebabkan binatang ajaib di bagian hutan ini menggigil. Sosok hitam, secara bertahap mendekat, adalah binatang ajaib terbang yang sangat besar. Sayapnya yang besar terbentang. Itu membawa suara angin bersiul keras saat menekan ke arah hutan di bawah, menyebabkan pepohonan membungkuk. Seorang pria parubaya, dengan tubuh bagian atas telanjang tertutup banyak luka, berdiri dengan bangga di atas kepala binatang ajaib. Sepasang mata merah dengan kejam menatap Xiao Yan di samping sungai kecil. Ada banyak magical beast dengan ukuran berbeda di belakang pria besar itu. Sekilas, mereka semua cukup kuat. Tampaknya orang ini telah memanggil semua bawahan yang bisa dia panggil kali ini. Kamu adalah seorang komandan yang telah menduduki gunung dan menyatakan dirimu sebagai raja. Mengapa Anda terus-menerus mengejar saya karena buah tanpa pati? Bukankah itu tidak pantas untukmu? Xiao Yan menatap pria besar dengan tubuh bagian atas telanjang saat dia berbicara. Orang ini adalah penguasa pegunungan ini, Raja Serigala Abu-Abu. Kekuatannya sangat tinggi. Dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk berubah menjadi manusia. Ini bukan masalah yang mudah. Harus diketahui bahwa transformasi binatang ajaib mirip dengan kelahiran pil obat tingkat tinggi dan kesusahan kilat akan turun. Jika seseorang bisa menahannya, seseorang akan berhasil mengubah tubuhnya. Jika seseorang gagal untuk menahannya, kemungkinan seseorang akan terbunuh oleh petir. Tentu saja, jika seseorang memiliki pil pengubah tubuh, seseorang akan dapat menghindari langkah berbahaya ini. Namun, Raja Serigala Abu-Abu ini jelas tidak dapat menemukan pil obat tingkat tinggi itu. Bagaimanapun, pil pengubah tubuh adalah pil obat tingkat 7. Itu bisa dianggap sebagai salah satu pil obat paling langka di dunia Magical Beast. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk mendapatkannya. Omong kosong. Raja Serigala Abu-Abu bersumpah setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia melompat turun dari punggung binatang terbang dan mendarat di tanah dengan keras, muncul seperti menara besar. Kekuatan besar itu menyebabkan aliran kecil di sampingnya meledak. Tetesan air bertebaran ke segala arah. Serahkan pada aku yang dulu. Kalau tidak, aku akan membunuhmu hari ini. Mata merah Raja Serigala Abu-Abu menatap Xiao Yan. Segera, kakinya menginjak tanah. Retakan besar menyebar di bawah kakinya. Tubuhnya juga mengeluarkan suara, swoosh, saat bergegas menuju Xiao Yan. Cakar tajam seperti pisau di ujung jarinya dengan kejam menusuk ke arah tenggorokan Xiao Yan. Beberapa bekas luka hitam samar terbentuk di udara tempat cakar itu lewat. Xiao Yan hanya tersenyum saat melihat ini. Langkah kakinya bergerak dan dia mundur lebih dari selusin langkah sebagai tindakan refleks. 3 bayangan muncul saat dia dengan mudah menghindari serangan Raja Serigala Abu-Abu. Pelatihan gerakan 3.000 petir sudah mendarah daging di tulangnya. Setiap kali dia menghindar,
dia akan mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Bajingan kecil, apakah kamu hanya tahu cara menghindar? Raja Serigala Abu-Abu dengan marah meraung saat serangannya berhasil dihindari oleh Xiao Yan. Inilah yang menyebabkan dia merasa cemas. Kekuatannya jelas jauh lebih besar dari kekuatan Xiao Yan, tapi pihak lain bahkan lebih licin daripada seekor loah. Dia bahkan tidak bisa menyentuh tubuh pihak lain. Xiao Yan tersenyum saat melihat Raja Serigala Abu-Abu bertingkah gila. Dia baru saja akan berbicara ketika matanya tiba-tiba membeku. Kedua matanya tiba-tiba beralih ke bayangan di depannya. 2 dari 3 bayangan yang ditinggalkannya dengan cepat menghilang. Namun, yang terakhir ini telah mempertahankan pendiriannya. Xiao Yan samar-samar bisa merasakan kekuatan spiritual menyebar dari tubuhnya. Berhasil, sukses. Xiao Yan tercengang saat melihat bayangan yang belum hilang ini. Dia tercengang. Dia sendiri tidak mengendalikan apapun sebelumnya. Siapa yang akan membayangkan bahwa dia akan benar-benar menggabungkan avatar dengan cara yang begitu membingungkan. Xiao Yan akhirnya pulih dari keterkejutannya setelah beberapa saat. Kegembiraan liar muncul di matanya. Tangannya buru-buru memberi isyarat, dan bayangan itu berubah menjadi titik cahaya tak terlihat sebelum memasuki alis Xiao Yan. Ini hanyalah benih avatar. Namun, langkah penciptaan yang sulit ini telah tercapai. Selanjutnya, jika seseorang melunakkan dan memperbaikinya, tubuh ilusi 3000 petir Xiao Yan akan dapat menggumpal dengan lancar di masa depan. Haha, terima kasih banyak, karena Anda meminjamkan saya bantuan. Saya akan mengizinkan Anda untuk terus menjadi penguasa gunung ini dengan cara yang aman. Xiao Yan tertawa keras kepada Raja Serigala Abu-Abu. Dia mengguncang bahunya dan sepasang sayap tulang kristal dengan cepat menyebar. Raja Serigala Abu-Abu mengeluarkan raungan marah segera setelah melihat Xiao Yan bersiap untuk melarikan diri. Dia baru saja mengambil langkah maju ketika tubuhnya tiba-tiba menegang. Matanya tampak seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia menatap sayap tulang kristal di punggung Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia berteriak ngeri, Heaven Phoenix Demon Wings. Bab 989, 3 klan besar dari dunia binatang ajaib. Sayap setan surgawi Phoenix. Xiao Yan kaget saat mendengar seruan kaget yang keluar dari mulut Raja Serigala Abu-Abu. Tatapannya segera beralih ke sayap tulang di punggungnya. Kedua matanya menyipit saat diminta, apakah kamu tahu apa ini? Raja Serigala Abu-Abu secara bertahap pulih setelah keterkejutan berlangsung untuk sementara waktu. Tatapannya membawa ketakutan saat dia melihat Xiao Yan. Kedua kakinya dengan cepat menarik diri. Meskipun daging dan bulu pada tulang sudah menghilang, aroma khusus yang terkandung di dalam sayap tulang memungkinkannya untuk segera mengidentifikasi mereka. Saat itu, dia pernah melihat Heaven Demon Phoenix yang asli. Tekanan yang berasal dari dalam jiwa dan garis keturunannya telah menjadi kenangan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Di mana Anda mendapatkan sepasang sayap setan surga Phoenix ini? Mata Raja Serigala Abu-Abu menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dia berbicara dengan serius. Dari tampilan sayap tulang, mereka seharusnya berasal dari Heaven Demon Phoenix yang mati. Namun, Heaven Demon Phoenix adalah eksistensi puncak dalam dunia Magical Beast. Meskipun jumlahnya cukup kecil, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, dan potensi pewarisnya sangat menakutkan. Terlebih lagi, setiap Heaven Demon Phoenix akan kembali ke altar suku mereka ketika mereka akan mati. Tidak mungkin bagi orang luar untuk mendapatkan sesuatu yang berhubungan dengan Heaven Demon Phoenix apalagi sepasang Heaven Phoenix Demon Wings di tubuhnya. Binatang ajaib macam apa yang dimiliki oleh Heaven Phoenix Demon Wings ini? Xiao Yan bertanya, kamu tidak tahu tentang Heaven Demon Phoenix? Raja Serigala Abu-Abu tercengang saat mendengar pertanyaan Xiao Yan, seperti sedang menyaksikan hal yang sangat lucu. Phoenix Iblis Surgawi. Mayat misterius saat itu. Seharusnya disebut Heaven Demon Phoenix. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Dia segera tersenyum dan menatap Raja Serigala Abu-Abu saat dia berkata, ceritakan semua yang kamu ketahui tentang surga setan Phoenix ini. Berat, kamu pikir kamu siapa? Anda benar-benar berani berbicara dengan saya yang lama dengan cara ini. Jangan berpikir bahwa Anda dapat pamer hanya karena Anda telah memperoleh sepasang Heaven Phoenix Demon Wings. Jika Heaven Demon Phoenix menyadari bahwa Anda menggunakan sayap anggota suku mereka untuk membuat teknik dao terbang, kemungkinan besar mereka akan mulai mengejar Anda dan tidak akan berhenti melakukannya sampai Anda mati. Pada saat itu, sudah terlambat bagimu untuk menangis.
Raja Serigala Abu-Abu tertawa terbahak-bahak. Pikirannya telah kembali ke kenyataan setelah mendengar kata-kata tidak sopan Xiao Yan. Jika kamu bijaksana, kamu akan menyerahkan buah tanpa pati kepada saya yang lama sesegera mungkin. Kalau tidak, aku akan mencabik-cabikmu hari ini. Lidah merah cerah Raja Serigala Abu-Abu menjilat bibirnya saat tatapannya yang agak merah darah menatap Xiao Yan. Kakinya menginjak tanah dengan tiba-tiba. Tubuhnya mengeluarkan suara, swoosh, sebelum muncul di atas kepala Xiao Yan. Raungan marah dipancarkan. Tinjunya, yang memiliki pembuluh darah berdenyut di atasnya, membawa ledakan sonik yang rendah dan dalam saat menghantamnya dengan keras. Xiao Yan samar-samar menyaksikan Raja Serigala Abu-Abu, yang telah menunjukkan serangan liar dan kekerasan. Dia menjentikkan jarinya dan cahaya perak terang meletus di depannya. Bang! Tinju Raja Serigala Abu-Abu dengan keras menabrak cahaya perak. Suara logam yang samar-samar muncul. Ekspresi Raja Serigala Abu-Abu sedikit berubah ketika tinjunya mendarat. Dia hanya bisa merasakan bahwa lengannya tampak mati rasa pada saat ini. Sebelum dia bisa mundur dan menarik kembali, tinju berwarna perak diayunkan dengan liar, menghantam dadanya. Bang! Tinju itu memenuhi targetnya dan Raja Serigala Abu-Abu merasakan tenggorokannya menjadi sedikit manis. Sok melonjak di matanya. Kekuatan yang begitu menakutkan, apakah itu benar-benar berasal dari bocah ini? Tubuh Raja Serigala Abu-Abu mendarat dengan menyedihkan. Kakinya mengambil lebih dari selusin langkah, masing-masing menghentak setidaknya setengah kaki jauh ke dalam tanah, sebelum secara bertahap berhenti. Dia mengangkat kepalanya karena terkejut. Segera, matanya menyipit dan berhenti pada sosok manusia berwarna perak di depan Xiao Yan. Dia merasakan sedikit bahaya dari sosok manusia ini yang tidak bergerak sedikitpun. Kamu punya dua pilihan. Salah satunya adalah menjawab pertanyaan saya dan terus menjadi Raja Gunung Anda, atau dua, izinkan saya membunuh Anda sekarang. Xiao Yan menatap Raja Serigala Abu-Abu dari atas dan berbicara dengan suara samar. Hanya denganmu. Raja Serigala Abu-Abu tertawa terbahak-bahak. Dengan itu, Xiao Yan tersenyum. Jarinya menunjuk ke Raja Serigala Abu-Abu. Earth Demon Puppet di sampingnya segera mengeluarkan ledakan saat ia meluncur turun seperti bola meriam sebelum bertabrakan dengan Grey Wolf King. Raja Serigala Abu-Abu terkejut ketika dia melihat boneka setan bumi menerkam. Setelah pertukaran singkat tadi, dia jelas mengerti betapa menakutkannya iblis berwarna perak ini. Meskipun dia ketakutan, sesuatu menggerakkan keganasan yang dalam dengan tubuhnya. Kedua matanya berubah sedikit merah dan raungan dipancarkan dari tenggorokannya. Segera, dia menyerbu ke depan dan dengan keras bertabrakan dengan boneka setan bumi. Raja Serigala Abu-Abu memilih untuk bertarung dengan tubuh fisiknya melawan boneka setan bumi. Ini juga merupakan metode bertarung yang menjadi spesialisasi kedua belah pihak. Namun, mereka baru saja bertukar beberapa pukulan, ketika celah antara keduanya terungkap. Kekuatan Earth Demon Puppet jauh melampaui Grey Wolf King. Selain itu, kesenjangan antara tubuh fisik adalah seluruh tingkat yang lebih tinggi. Orang bisa tahu yang lebih kuat dari keduanya saat mereka bentrok. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan dengan keras. Gelombang udara yang menakutkan melonjak keluar. Fragmen batu di tanah benar-benar meledak pada saat ini, berubah menjadi bubuk. Aliran kecil di sampingnya juga mengeluarkan suara dentuman. Banyak gelombang yang tingginya beberapa ratus kaki melonjak. Pohon-pohon di sekitar juga terlibat oleh pertempuran dengan banyak dari mereka yang pecah. Tubuh Earth Demon Puppet bergetar sedikit saat angin palem berhamburan. Butuh setengah langkah mundur sementara kaki Raja Serigala Abu-Abu bergesekan dengan tanah, membentuk bekas luka yang jaraknya lebih dari 10 meter. Baru saat itulah dia hampir tidak bisa menstabilkan tubuhnya. Ketika dia mengangkat kepalanya sekali lagi, aura ganas itu akhirnya ditutupi oleh keterkejutan. Dia jelas mengerti bahwa bukan tidak mungkin monster ini membunuhnya, mengingat kekuatannya yang menakutkan. Setelah melangkah mundur, boneka setan bumi, yang tidak menerima perintah Xiao Yan, sekali lagi melangkah maju. Tubuhnya terus menyerang ke arah Raja Serigala Abu-Abu. Berhenti-berhenti, aku mengaku kalah. Raja Serigala Abu-Abu buru-buru berteriak. Ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia melihat Earth Demon Puppet menyerbu dengan aura ganas. The Earth Demon Puppet dengan cepat berhenti setelah suaranya terdengar. Sepasang mata kosong menatap Raja Serigala Abu-Abu, menyebabkan kulitnya terasa agak dingin. Xiao Yan tersenyum di langit. Dia perlahan mendarat di tanah, berhenti di samping Earth Demon Puppet, dan berkata, katakan padaku.
Aku ingin tahu semua informasi yang berhubungan dengan Heaven Demon Phoenix ini. Raja Serigala Abu-Abu mengusap seutas darah dari sudut mulutnya. Tatapannya masih ketakutan saat dia melirik ke Earth Demon Puppet. Setelah itu, dia mengatupkan giginya dan berkata dengan agak enggan, The Heaven Demon Phoenix sangat terkenal di dunia Magical Beast. Suku seperti mereka memiliki reputasi yang mirip dengan Piltover atau Hall of Souls di Central Plains. Selain itu, mereka benar-benar milik level puncak. Selama para tetua dalam suku membantu mengaktifkan kesadarannya, setiap Heaven Demon Phoenix akan melompat ke peringkat 5 setelah dilahirkan, dan akan memiliki kecerdasan yang sebanding dengan manusia. Sebagian besar Heaven Demon Phoenix dewasa berada di peringkat 7. Beberapa elit mereka bahkan mampu mencapai peringkat 8 level yang menakutkan. Oleh karena itu, meskipun suku Heaven Demon Phoenix jumlahnya sedikit, ia memiliki peran yang sangat berpengaruh di benua Doki. Bahkan faksi seperti Piltover dan Hall of Souls sangat sopan kepada mereka. Setiap anggota suku Heaven Demon Phoenix akan kembali ke altar suku dan menunggu untuk mati ketika kematian mendekat. Oleh karena itu, sangat sulit bagi dunia luar untuk mendapatkan apapun dari tubuh mereka. Salah satu alasannya adalah karena mereka sangat sulit diperoleh, dan yang kedua adalah, jika suku Heaven Demon Phoenix mengetahui bahwa seseorang memang mendapatkannya, akhir hidupnya. Raja Serigala Abu-Abu tanpa sadar menatap Xiaoyan dengan sikap sombong setelah berbicara sampai saat ini. Jadi bagaimana jika Xiaoyan memiliki pembantu yang begitu kuat? Kekuatan kecil ini bahkan tidak layak disebut di hadapan suku Heaven Demon Phoenix, namun orang ini berani menggunakan Heaven Phoenix Demon Wings tanpa berusaha menyembunyikannya. Xiaoyan tidak peduli tentang mata sombong milik Raja Serigala Abu-Abu. Dia sedikit mengernyit. Meskipun dia mengharapkan mayat Magical Beast menjadi luar biasa, dia tidak pernah membayangkan bahwa orang ini benar-benar akan memiliki status dan latar belakang yang kuat di dunia Magical Beast. Apakah ada faksi lain di dunia Magical Beast yang bisa bersaing dengan Heaven Demon Phoenix? Xiaoyan sepertinya memikirkan sesuatu dan dia bertanya sekali lagi. Dia mengingat Xian. Darahnya mampu menekan darah esensi dari Heaven Demon Phoenix. Kemungkinan tubuhnya yang sebenarnya juga makhluk yang luar biasa. Raja Serigala Abu-Abu ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Akhirnya, dia menjawab, ada dua suku. Keduanya memiliki warisan yang membentang hingga zaman dahulu. Salah satunya adalah Nine Serene Deep Ground Python sementara yang lain adalah Void Ancient Dragon. 9 Python Deep Ground yang tenang. Void Naga Kuno. Xiaoyan perlahan menggumamkan dua nama ini di mulutnya. Alisnya dirajut sekali lagi. Dia memiliki sedikit pemahaman tentang semua ini. Secara alami, dia tidak menyadari yang mana dari dua milik Xian. Kedua suku ini juga sangat menakutkan. Python Nine Serene Deep Ground memiliki populasi yang besar. Tentu saja, kebanyakan dari mereka tidak berdarah murni. Namun, ini memungkinkan Python Nine Serene Deep Ground untuk membentuk suku yang sangat besar. Tidak ada kekurangan makhluk kuat di antara mereka. Bagaimanapun, binatang ajaib memiliki umur yang panjang. Prestasi yang terakumulasi dari waktu ke waktu secara alami mengesankan. Naga kuno Void, di sisi lain, jauh lebih misterius. Saya juga tidak tahu banyak tentang suku ini. Namun, kekuatan mereka adalah sesuatu yang bahkan tidak perlu disebutkan karena dikabarkan bahwa naga kuno Void ini memperlakukan Heaven Demon Phoenix sebagai makanan. Wajah Raja Serigala Abu-Abu agak aneh ketika dia berbicara sampai saat ini. Kekuatan Heaven Demon Phoenix begitu menakutkan sehingga menyebabkan hati seseorang terasa dingin, namun naga kuno Void ini benar-benar memakannya. Bahkan dia merasa bahwa kata-kata ini sangat konyol. Batuk ini hanya sesuatu yang saya dengar dari rumor. Void Ancient Dragon adalah Magical Beast paling misterius di dunia Magical Beast. Dikabarkan bahwa mereka dapat melakukan perjalanan melalui dimensi kosong sesuka mereka, dan merupakan tunggangan yang sempurna untuk bepergian melalui ruang dan dimensi. Oleh karena itu, saya juga tidak mengetahui situasi yang sebenarnya. Petik 2. Raja Serigala Abu-Abu terbatuk kering. Dia segera menatap Xiaoyan dan berkata, aku sudah memberitahumu semua yang ingin kamu ketahui. Melintasi dimensi, naga kuno Void ini benar-benar sesuai dengan namanya. Aku ingin tahu apakah Xian termasuk dalam suku ini. Beberapa kemampuannya berhubungan dengan luar angkasa, Xiaoyan memiringkan kepalanya sambil bergumam dalam hatinya. Setelah merenung sejenak di dalam hatinya, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melirik Raja Serigala Abu-Abu.
Dia menggerakkan tangannya seperti sedang melemparkan sesuatu dan buah terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Ambil. Ini adalah hadiah Anda. Selain itu, saya harap Anda akan merahasiakan masalah ini hari ini kecuali jika Anda tidak ingin menguasai pegunungan ini. Raja Serigala Abu-Abu bersukacita setelah menerima buah kemerahan. Dia dengan hati-hati menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya dan berkata, "Kamu dapat yakin bahwa kami, binatang ajaib, menjaga kata-kata kami. Kami tidak seperti Anda manusia yang suka kembali pada mereka. Saya tidak akan memberitahu siapapun tentang masalah ini karena memberitahu orang lain hanya akan membawa masalah bagi saya. Hihi, bagaimanapun, karena Anda mengembalikan buah tanpa pati ini kepada saya akan mengingatkan Anda bahwa akan lebih baik bagi Anda untuk tidak membiarkan Heaven Demon Phoenix menemukan sayap tulang Anda. Kalau tidak, kamu akan dikejar oleh mereka sampai kamu tidak punya tempat untuk bersembunyi." Raja Serigala Abu-Abu melompat setelah berbicara, bergegas ke kepala binatang ajaib yang sangat besar itu. Dengan tangisan lembut, dia mengarahkan Magical Beast dan pergi dengan angin bersiul. Xiao Yan juga menghela nafas saat dia melihat Raja Serigala Abu-Abu berangsur-angsur menghilang. Dia menoleh dan melihat sayap tulang di punggungnya, hanya untuk tanpa sadar tertawa pahit. Hal ini, tampaknya telah menjadi banyak masalah. Bab 990, Menghancurkan Avatar. Api unggun memancarkan bibit api samar di dalam hutan yang gelap. Cahaya menyebar, menyebabkan hutan dalam radius 100 meter diwarnai dengan cahaya merah redup. Xiao Yan duduk bersila di samping api unggun. Cahaya dari nyala api menerangi wajahnya, dan sepertinya menutupi tubuhnya dengan lapisan benang merah pudar. Pada saat ini, kedua matanya tertutup rapat. Segel api di antara alisnya memancarkan cahaya redup dan lemah. Keheningan ini berlanjut beberapa saat sebelum Xiao Yan tiba-tiba membuka kedua matanya. Energi tak terlihat melonjak dari antara alisnya. Itu dengan cepat bergoyang di sampingnya dan berubah menjadi sosok manusia. Apalagi penampilan orang ini tampak seperti replika Xiao Yan. Xiao Yan menoleh untuk melihat avatar ini. Dia samar-samar bisa melihat cahaya yang dipancarkan dari api melalui tubuhnya. Kekuatan avatar ini seharusnya hanya di kelas Dowling. Apalagi waktu yang bisa ada terlalu singkat. Jika itu adalah seseorang dengan mata yang tajam, orang itu akan dapat mengetahui apa itu secara sekilas. Xiao Yan mengerutkan kening dan bergumam pelan. Menurut metode pelatihan dalam pikiran Xiao Yan, langkah pertamanya adalah membentuk avatar. Jika seseorang berhasil membentuk avatar, yang perlu dilakukan selanjutnya adalah meredam avatar ini sampai ia mengendalikan kekuatan yang mirip dengan kekuatan pembuatnya. Meskipun ini mudah untuk dikatakan, itu sangat sulit untuk dilakukan. Mengingat kemampuan Fei Tian, dia hanya mendapatkan avatarnya untuk mencapai tingkat menengah meskipun telah mengasahnya selama bertahun-tahun. Masih ada jarak yang sangat jauh sebelum mencapai tingkat penguasaan. Apalagi Xiao Yan baru saja menyelesaikan langkah pertama. Ada celah besar sampai langkah berikutnya. Menurut apa yang dinyatakan oleh metode pelatihan, seseorang perlu secara bertahap menggabungkan kekuatan petir angin ke dalam avatar, dan kemudian menggunakan kekuatan petir angin untuk menyembunyikan riak spiritual. Dengan demikian, itu akan bertindak sebagai pertahanan serta menyembunyikan rahasia spiritual. Xiao Yan melihat avatar di sampingnya saat pikiran ini dengan cepat melekat di hatinya. Cahaya petir di permukaan avatar Fei Tian saat itu mungkin bisa dijelaskan dengan ini. Terlebih lagi, kekuatan petir angin juga menjadi teknik menyerang avatarnya. Kekuatannya cukup besar, namun, tidak ada kekuatan petir angin di dalam tubuhku. Sedikit yang saya serap ketika berlatih gerakan 3000 petir saat itu masih jauh dari cukup untuk melunakkan avatar ini. Apa yang harus saya lakukan? Xiao Yan mengerutkan kening saat dia memikirkan hal ini. Jika avatar tidak memiliki perlindungan dari kekuatan petir angin, itu pasti akan berada pada kerugian yang parah jika bertemu dengan hal yang kuat seperti api hati jatuh, yang dapat menyebabkan kerusakan pada roh. Nasib avatar Fei Tian adalah studi kasus terbaik. Tapi, di mana aku bisa mendapatkan kekuatan petir angin ini? Saat itu, saya telah bekerja sangat keras hanya untuk akhirnya menyerap sedikit kekuatan petir angin. Itu hampir tidak cukup untuk berlatih gerakan 3000 petir. Kayu bakar bambu di tangan Xiao Yan dihancurkan menjadi bubuk tanpa dia sadari. Dia tanpa sadar tertawa setelah melihat ini. Tubuh ilusi 3000 petir ini telah menyebabkan dia sakit kepala. Bodoh, siapa bilang? Kamu pasti harus menggunakan kekuatan petir angin.
Ini hanyalah salah satu metode tempering. Ini juga baik-baik saja jika Anda menggunakan bentuk energi lain. Kekuatan api surgawi di dalam tubuh Anda berkali-kali lebih kuat dari kekuatan petir angin itu, terutama api hati jatuh. Jika Anda dapat menggabungkannya ke dalam avatar, tidak akan ada energi aneh yang dapat menaklukkan roh di masa depan. Oleh karena itu, satu-satunya ketidaksempurnaan avatar diperbaiki oleh Anda. Kekuatannya juga akan berkali-kali lebih kuat dari avatar Fei Tian. Suara mengajar Tian Huo Zunze tiba-tiba terpancar dari ring sementara kepala Xiao Yan sakit. Xiao Yan tercengang saat mendengar sarannya. Dia bergumam sedikit, namun, metode pelatihan mengatakan untuk menggunakan kekuatan petir angin untuk meredam avatar. Apakah penggunaan energi lain tidak akan menghancurkan avatar terutama jika api hati jatuh digunakan? Ia mampu melukai roh. Apakah avatar spiritual tidak akan disempurnakan menjadi ketiadaan saat mereka melakukan kontak? Segala sesuatu di dunia sedemikian rupa sehingga kekayaan diperoleh dari bahaya. The Fallen Heart Flame telah sepenuhnya disempurnakan oleh Anda. Kapan Anda melihatnya menolak jiwa Anda? Selama Anda memahami keseimbangan temper dengan benar dan melanjutkan perlahan, penguasaan avatar hanya akan ada di tikungan. Tian Huo Zunze menjelaskan. Xiao Yan bukanlah orang yang bodoh. Hatinya juga tiba-tiba mengerti setelah peringatan Tian Huo Zunze. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam. Itu benar-benar seperti yang dikatakan Tian Huo Zunze, dan akan sulit baginya untuk mendapatkan kekuatan petir angin dalam jumlah besar. Karena ini masalahnya, lebih baik jika dia mencoba memperkuat avatar dengan api surgawi. Dia tidak akan kehilangan apapun jika dia gagal. Namun, jika dia berhasil, ketidaksempurnaan terakhir dari avatar spiritual ini akan diperbaiki olehnya. Itu pasti akan banyak membantu ketika dia bertarung dengan orang lain di masa depan. Karena ini masalahnya, mari kita coba. Xiao Yan mengambil keputusan di dalam hatinya. Keraguan di matanya dengan cepat menghilang. Sudah ada kurang dari 20 hari sampai gelombang energi di Heaven Eye Mountain Range dimulai. Berdasarkan jarak yang harus dia tempuh, dia seharusnya bisa melintasi pegunungan ini setelah 5 atau 6 hari. Pada saat itu, dia akan pergi keluar dan bergegas ke Heaven Eye Mountain Range. Oleh karena itu, yang terbaik adalah jika dia bisa membuat kemajuan selama 5 hingga 6 hari ini. Kalau tidak, avatar kelas Dowling ini tidak akan membantunya. Jari Xiao Yan menekan avatar di sampingnya. Itu bergetar sebelum berubah menjadi cahaya tak terlihat yang memasuki tempat di antara alis Xiao Yan. Dengan lambaian tangan Xiao Yan, Earth Demon Puppet muncul. Itu menjaganya. Baru saat itulah Xiao Yan perlahan menutup matanya. Pikirannya bergerak, memasuki laut spiritual di alisnya. Sosok ilusi Xiao Yan perlahan muncul di wilayah laut. Kekuatan spiritual di depannya sedikit berfluktuasi dan titik cahaya kecil memancarkan cahaya redup. Segera, avatar muncul di tengah fluktuasi spiritual di bawah. Roh Xiao Yan duduk bersila sementara avatar di depannya juga dengan cepat duduk. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas setelah melihat ini. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan sekelompok Fallen Heart Flame muncul. Laut spiritual di bawah Xiao Yan berfluktuasi saat kelompok api hati jatuh ini muncul. Meskipun hal ini telah ditundukkan oleh Xiao Yan, efeknya menahan roh masih menyebabkan kekuatan spiritual untuk menjaga jarak. Xiao Yan tidak peduli dengan tindakan refleksif laut spiritual. Dia mengayunkan tangannya dan Fallen Heart Flame terbang keluar. Segera, itu melilit avatar di depan Xiao Yan. Api baru saja melilit avatar Xiao Yan saat tubuhnya tiba-tiba bergetar. Tubuh ilusi awalnya menjadi lebih pucat. Turunkan suhunya, kamu harus menjaga nyala api pada suhu khusus tertentu. Selama Anda menenangkan diri dan menghindari gangguan, Anda seharusnya bisa melakukannya dengan kemampuan pengendalian tembakan Anda. Suara lembut dan dalam dari Tian Huo Zunze terdengar di dalam wilayah laut spiritual. Jari-jari Xiao Yan bergerak. Api yang melilit avatar perlahan menjadi jauh lebih redup, menyebabkan suhu turun secara bertahap. Mengikuti penurunan suhu Fallen Heart Flame, goncangan tubuh avatar sedikit berkurang. Namun, itu masih samar-samar bergetar. Pikiran Xiao Yan dipertahankan dalam kondisi tidak terganggu. Dia perlahan menekan suhu nyala api. Sementara suhu nyala api turun, berbagai isyarat visual yang diberikan oleh avatar juga memasuki kepala Xiao Yan. Setelah itu, Xiao Yan mengidentifikasi suhu terbaik dengan cara seperti kilat. Ini adalah bentuk kontrol yang sangat sulit. Itu membutuhkan kemampuan kontrol api yang sangat keras.
Di bawah penyempurnaan Valen Heart Flame, avatar perlahan menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, Xiaoyan perlu mengontrol suhu nyala api dan menaikkannya sesuai dengan ketahanan avatar. Karena itu, dia harus berulang kali menyesuaikan suhu Valen Heart Flame untuk mendapatkan efek temper. Kontrol yang efisien ini menghabiskan banyak kapasitas mental. Bahkan dengan daya tahan Xiaoyan, dia jelas bisa merasakan perasaan lelah yang perlahan menyebar dari dalam jiwanya. Meskipun prosesnya menghabiskan banyak perhatian, harus dikatakan bahwa kendali Xiaoyan terhadap api hati jatuh telah mencapai tahap yang sempurna. Avatar ilusi asli secara bertahap menjadi seperti substansi di bawah temper dari Valen Heart Flame. Proses ini mungkin sangat lambat, tetapi jika Fei Tian dan orang-orang di paviliun petir angin yang mempraktikkan tubuh ilusi 3000 petir melihat ini, kemungkinan rahang mereka akan jatuh. Kecepatan seperti itu mungkin tampak lambat, tapi itu sudah sangat menakutkan. Dibandingkan dengan ini, kecepatan mereka menggunakan kekuatan petir angin untuk meredam avatar mereka tampak seperti kura-kura yang merangkak. Tianhuo Zunze tersenyum senang saat melihat Xiaoyan memasuki ritme setelah pengingat sederhana. Setelah itu, dia perlahan menghilang. Dua Xiaoyan duduk saling berhadapan di dalam ruang spiritual. Yang satu tampak khusyuk sementara yang lain terbungkus dalam nyala api yang tak terlihat. Tubuh ilusi avatar diam-diam berfluktuasi di dalam nyala api. Sementara nyala api sedang memperbaikinya, benang-benang benih api yang sangat redup perlahan-lahan bergabung ke dalam avatar, menyebabkan beberapa nyala api yang tidak terlihat muncul di tubuh transparan. Malam perlahan menghilang. Ketika sinar matahari pagi pertama tersebar, Xiaoyan, yang berada di samping api unggun, perlahan membuka matanya. Sebuah kelelahan samar-samar hadir dalam diri mereka. Kelelahan kekuatan spiritual Xiaoyan di malam hari tidak kurang dari hasil pertempuran besar dengan orang lain. Tempering avatar ini memang sulit. Menurut kecepatan ini, kemungkinan akan membutuhkan setidaknya 2 bulan sebelum dapat mencapai tingkat menengah. Saya bahkan tidak tahu kapan itu akan terjadi sebelum saya dapat mencapai penguasaan penuh. Tubuh ilusi 3000 petir memang merupakan teknik Dou yang paling sulit untuk dipraktikkan di dalam paviliun petir angin. Xiaoyan berdiri dari tanah dan tanpa sadar menghela nafas sambil bergumam. Anak kecil, kamu benar-benar serakah. Meskipun saya tidak terbiasa dengan teknik Dou ini, Fei Tian setidaknya telah mengubah avatarnya selama lebih dari 5 tahun dari kelihatannya, namun Anda tidak puas dengan dapat mencapai tahap yang sama dalam 2 bulan yang singkat. Suara tak berdaya Tianhuo Zunze terpancar dari ring. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum malu setelah mendengar ini. Dengan kata lain, dia benar-benar serakah. Xiaoyan terbatuk kering dan mengembalikan Earth Demon Puppet ke storage ring-nya. Setelah itu, dia mengangkat kakinya dan berjalan ke arah utara hutan. Ayo bergerak. Pegunungan mata surga kemungkinan sudah dipenuhi orang. Saya ingin tahu apakah saya akan dapat merebut salah satu dari 10 tempat. Ini adalah kesempatan untuk terobosan ke kelas Dousong. Aku tidak akan menyerah apapun yang terjadi.